Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Setelah sekian lama kalian menikmati liburan dan belajar di rumah, karena negara kita sekarang masih dalam status COVID ya. Dan pembelajaran sekarang pun masih kita lakukan dalam bentuk daring. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kalian semua sudah naik ke kelas 12 SMA Negeri 1 Dailhur, sehingga 1 tahun lagi insya Allah kalian sudah lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, selamat mengikuti pembelajaran PPKN. Diawali dengan bismillah, dan jangan lupa kalian di kelas juga klik hadir dalam absen sehingga kalian dipastikan hadir mengikuti pembelajaran online ini. Apabila kalian tidak mengklik hadir, maka dianggap tidak masuk. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membicarakan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Kalau kemarin di kelas 11 kalian telah membicarakan tentang hak asasi manusia, sementara sekarang kita akan membicarakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang jelas antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara itu berbeda, karena kalau hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia, misalnya seperti contohnya itu hak hidup gitu ya, sementara hak warga negara itu hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki status kewarganegaraan tertentu. Misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita punya hak sebagai warga negara Indonesia. Misalnya bisa dilihat di pasal 27 baik ayat 1, ayat 2 maupun ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar sikap spiritual, yaitu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Ini sebagai sikap spiritual. Jadi kita tetap menghargai bahwa kita itu memiliki perbedaan yang memang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sikap sosial, jadi kita harus responsif dan proaktif, jadi tidak boleh pasif atau masa bodoh ya. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi wabah, maka perlu lebih proaktif lagi dalam rangka pencegahan sehingga virus COVID itu tidak menular, tidak semakin luas. Yang berikut ini adalah KD pengetahuan, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ini merupakan kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu keseluruhan kompetensi dasar dalam bab ini, tetapi tidak semuanya akan kita ada 4 sub materi ya. Yang pertama tentang makna hak dan kewajiban warga negara, yang kedua tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yang ketiga kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta yang keempat penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan ini di sebelahnya ada
kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan ketika kita pembelajaran normal atau bukan daring. Dasar tersebut ini bisa dirangkum materi pokoknya. Yang pertama itu berisi tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, memuat substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam Pancasila itu ada 3 nilai, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nah, tentang nilai-nilai Pancasila telah kita bahas di kelas 11, silakan nanti dibuka lagi catatannya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Substansi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis atau dalam praktek kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini apa penyebab terjadinya pelanggaran, kemudian contoh kasus pelanggaran hak warga negara itu seperti apa, kemudian kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu seperti apa, dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada upaya dari pemerintah, dan yang berikut adalah partisipasi warga negara ini dalam rangka penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara seperti tadi sudah saya sampaikan sepintas bahwa hak warga negara itu berbeda dengan hak asasi manusia. Nah, karena hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia sejak manusia itu ada gitu ya, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tanpa melihat dia status kewarganegaraannya, tanpa melihat ras, agama, suku bangsa, ya semuanya punya hak yang sama dalam bidang hak asasi. Tetapi hak warga negara itu hanya melekat pada seseorang yang memiliki status kewarganegaraan. Jadi ini hak warga negara diartikan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, karena warga negara itu merupakan anggota sebuah negara. Siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia? Kalian bisa melihat pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sekali lagi bisa dilihat dalam pasal 26. Sementara kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu banyak, di samping hak juga ada kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara ini memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi bisa saja hak itu disebabkan adanya kewajiban atau kewajiban itu mengakibatkan adanya hak. Kemudian yang kedua, antara hak dan kewajiban juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu juga sebaliknya. Jadi hak dan kewajiban itu seperti gula dengan manisnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara gula dengan manis gitu ya. Itu tentang materi. Kemudian setelah kalian mempelajari video tadi, ini ada tugas mandiri atau tugas yang harus dilaksanakan, dikerjakan oleh masing-masing. Ini petunjuknya, baca buku atau sumber yang lain, kemudian identifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar atau ahli, kemudian tuliskan ya, hasilnya, dan nanti diupload di kelas. Yang kedua, berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba analisa persamaan dan perbedaannya. Persamaan hak warga negara apa, persamaan kewajiban warga negara apa, dan perbedaannya apa. Kemudian rumuskan pengertian hak dan kewajiban menurut pendapat kalian sendiri.
Nah, jangan lupa nanti silakan di-upload filenya di Google Classroom yang sudah saya buat itu ya formnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Untuk sesi hari ini cukup sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.